Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Sosiologi Kependudukan akan memberikan sedikit materi mengenai perkawinan dan perceraian dalam kependudukan. Nah, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Abdullah Yusuf Muflih, yang kedua ada Bayu Aji Hakiki, yang ketiga ada Happy Indria, dan yang terakhir ada Syifa Ainunisa. Oke teman-teman, selamat menyimak penjelasan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan membacakan poin perkawinan ya. Yang perkawinan yaitu merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga, dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang dilahirkan sejak hidup bersama dengan manusia lain di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar seorang pria dan wanita yang memenuhi syarat tertentu disebut perkawinan. Hal tersebut diungkuh dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Lalu yang kedua ada perceraian. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkependudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu atap atau rumah. Cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Perceraian bukanlah kesepakatan. Perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada unsur kesepakatan. Lalu perceraian merupakan pintu darurat atau pintu terakhir atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan suatu masalah atau persengketaan. Lalu poin ketiga ada kependudukan. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kependudukan ialah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan dan kehamilan, kematian maupun persebaran mobilitas yang serta ketahanan yang mengangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kualitas penduduk ialah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai tolak ukur dasar untuk mengembangkan suatu kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudidaya, berkependirian, berkebangsaan, dan hidup layak. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai makna perkawinan dalam masyarakat Indonesia. Dikarenakan masyarakat Indonesia terdiri dari beragam jenis dan juga latar belakang, oleh karena itu kita juga akan membahas makna perkawinan dari berbagai sudut pandang. Secara umum, pernikahan adalah salah satu bagian dari siklus kehidupan yang dilalui manusia untuk melanjutkan keturunan. Karena siklus ini diharapkan hanya akan dilalui satu kali dalam satu masa kehidupan. Pernikahan dalam berbagai aspek memiliki sebuah makna yang berbeda, tergantung dari mana kita mau melihat perkawinan tersebut. Sebab pernikahan sendiri tidak bisa terlepas dari sebuah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan berbagai faktor yang ada dalam pernikahan, menjadikan sebuah keberagaman makna dan budaya yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, makna pernikahan dalam agama. Pernikahan dimaknai dalam agama bukan hanya sebagai bentuk hubungan antara manusia dalam tujuan lahiriah dan batiniah, tapi juga untuk memenuhi nilai-nilai ibadah dalam agama. Oleh karena itu,
dalam proses pernikahan didasarkan oleh ritual-ritual yang menyangkut nilai-nilai agama. Contohnya bisa kita lihat dalam proses pernikahan, biasanya dalam agama Islam, uh, rekat kaitannya dengan budaya-budaya agama Islam. Seperti biasanya tuh ada akad nikah. Akad nikah tuh berkaitan dengan hal agama, bukan hanya dengan dalam administrasi kenegaraan. Selanjutnya, makna pernikahan dalam adat dan tradisi. Pada umumnya, pernikahan di Indonesia bukan hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekeluargaan dan ketetanggaan. Jadi, suatu ikatan pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan keluarga antara suami dan istri saja, melainkan hubungan kekerabatan antara kedua keluarga baik dari pihak suami ataupun istri. Kekeluargaan, kekerabatan, serta ketetanggaan, bahkan adat istiadat di mana mereka tinggal. Oleh sebab itu, banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi pernikahan, sehingga banyak pula aturan-aturan pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Namun, ada satu hal yang menjadi jati diri dari peringatan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral. Contohnya, dalam budaya Jawa biasanya ada prosesi siraman saat prosesi pernikahan. Selain itu juga biasanya di budaya Betawi ada namanya istilah palang pintu yang juga masih menganut nilai-nilai magis dan sakral. Selanjutnya, makna pernikahan dalam negara yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Pernikahan juga diatur dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 16 Tahun 2019. Ungkapan tersebut memberikan makna bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang terdapat dalam UU dan mengandung makna bahwa pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Selain itu, pernikahan memberikan sebuah makna bahwa pernikahan peristiwa agama dan dilindungi oleh negara. Baik, selanjutnya adalah makna perceraian dalam masyarakat Indonesia yang bersumber dari pergeseran makna perceraian bagi perempuan pada masyarakat Aceh Barat. Nah, di dalam makna perceraian dalam masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua paradigma, yaitu ada paradigma lama dan ada paradigma baru. Di dalam paradigma lama, seorang janda memiliki stigma negatif yang dianggap menjadi aib dalam keluarga. Sedangkan seorang duda menjadi hal yang wajar dan tidak ada stigma negatif di dalam masyarakat. Nah, di dalam paradigma lama ini, seorang janda ataupun seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya akan dianggap sesuatu hal yang buruk di dalam masyarakat. Contohnya, mereka akan mendapatkan seperti cibiran, gosipan, ataupun bahan perbincangan yang menjadi pembahasan di dalam masyarakat, yang mana pembahasan ini memiliki stigma yang negatif bagi seorang janda tersebut. Hal ini terjadi karena sistem Indonesia yang mengalami sistem patriarki, yang mana kedudukan laki-laki itu lebih tinggi daripada kedudukan perempuan. Maka ketika terjadinya perceraian, masyarakat itu menganggap bahwa adanya kesalahan ataupun adanya disfungsi dari tupoksi dari seorang janda tersebut ataupun seorang istri tersebut. Maka dari itu seorang suami akan melakukan talak kepada sang istri. Maka dari itulah seorang masyarakat ataupun di dalam masyarakat Indonesia menganggap bahwa janda adalah sebuah stigma yang negatif yang ada di masyarakat. Nah, sedangkan di dalam paradigma baru, karena sudah terjadinya pembaruan dalam ilmu pengetahuan baik dari sisi masyarakat maupun sisi perempuan, hal ini mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Di dalam paradigma baru, keberadaan seorang janda lebih didukung dan mendapatkan support atas keputusannya. Sedangkan seorang duda akan dipertimbangkan kembali apa sih sebab perceraian yang terjadi di dalam keluarganya tersebut. Nah, di dalam paradigma baru ini, karena sekarang sudah semakin maraknya terjadi perceraian diakibatkan salah sang suami, maka terjadinya paradigma baru yang ada di masyarakat, bahwa tidak semua perceraian itu disebabkan oleh kesalahan sang istri, tetapi ada juga perceraian disebabkan oleh kesalahan suami, seperti kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT, lalu adanya perselingkuhan di dalam rumah tangga yang menyebabkan adanya perceraian di dalam hubungan suami istri. Nah, di sini juga ditegaskan dalam paradigma baru bahwa
keberadaan seorang janda didukung dan mendapatkan support atas keputusannya. Nah, karena di zaman ini sudah adanya stigma baru akibat dari ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan adanya kesalahan dari pihak suami, maka banyak perempuan-perempuan yang mendapatkan dukungan ketika mereka ingin menceraikan suami ataupun keputusan mereka sudah dianggap tepat oleh masyarakat. Oke, untuk yang berikutnya, ada uraian mengenai fenomena perceraian di Indonesia. Melihat data dan fakta di lapangan terkait adanya fenomena perceraian yang dikutip dari sumber data Docs yang bisa kita saksikan dalam tampilan slide berikut ini, dalam diagram batang menyatakan bahwasanya fenomena perceraian di Indonesia itu kembali melonjak, di mana jumlah kasus perceraian di Indonesia pada 2021 mencapai 447.743 kasus, di mana mengalami kenaikan sebesar 53,50% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian, berdasarkan dari pernyataan tersebut, laporan menunjukkan bahwasanya adanya kasus perceraian dikarenakan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri. Sebanyak 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, di mana ada sebuah perkara perceraian yang gugatannya diajukan oleh istri yang telah diputus oleh pengadilan. Kemudian sisanya sebesar 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, di mana ada suatu perkara perceraian permohonan yang diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan. Berdasarkan provinsinya, kasus perceraian tertinggi pada 2021 ditempati oleh Jawa Barat, yaitu sebesar 98.088 kasus, yang kemudian disusul oleh Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Adapun penyebab faktor perceraian tersebut sangat tinggi karena adanya faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Sedangkan kasus perceraian lainnya itu dilatar belakangi adanya alasan ekonomi, salah satu pihak yang meninggalkan, serta kekerasan dalam rumah tangga hingga poligami. Mungkin tadi teman-teman sudah menyimak dalam diagram batang, kenapa sih kok bisa data kasus perceraian tahun 2020 sangat rendah? Katanya perceraian selama pandemi itu meningkat. Wah, ternyata hal tersebut itu merupakan suatu disinformasi, dan hal tersebut juga sudah diklaim kebenarannya oleh Kominfo, di mana saat pandemi itu justru angka perceraian itu cenderung menurun. Kenapa bisa demikian? Karena adanya keterbatasan mobilitas yang menyebabkan gugatan perceraian tidak diterima oleh pengadilan. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ada penyebab perceraian. Nah, di sini ada kategorisasi penyebab perceraian, di mana yang pertama ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan disharmoni dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak akan terlepas dari permasalahan rumah tangga yang berkemungkinan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam rumah tangga menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari, dan jika hal tersebut dapat disikapi dengan baik, dengan cara berpikir yang baik, maka akan terhadapilah suatu masalah tersebut. Namun jika sebaliknya, maka akan memicu suatu disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang berikutnya, ada krisis moral dan akhlak. Krisis moral yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi faktor penyebab perceraian, di antaranya seperti poligami yang dilakukan tanpa membicarakan dengan kedua belah pihak, penganiayaan, pelecehan, dan keburukan perilaku lainnya, baik yang dilakukan oleh suami atau istri seperti mabuk, berzina, melakukan tindakan kriminal, bahkan terlibat dalam kasus piutang dalam skala besar. Kemudian yang ketiga, perselingkuhan. Tentunya kita semua tahu bahwasanya perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga dapat menjadi faktor penyebab perceraian. Kemudian yang keempat, pernikahan tanpa cinta. Pernikahan yang tidak didasari dengan perasaan saling mencintai dapat menjadi alasan untuk berakhirnya sebuah perkawinan. Kemudian yang kelima, adanya berbagai permasalahan dalam perkawinan.
Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan terlepas dari yang namanya sebuah masalah. Masalah dari perkawinan merupakan hal yang biasa, tapi percekcokan yang terus berlarut tidak dapat didamaikan, maka secara otomatis biasanya akan disusul dengan permasalahan seperti pisah ranjang. Hal tersebut jika tidak segera diatasi dengan baik, maka akan menjadi faktor perceraian. Kemudian ada kategorisasi faktor lain. Faktor lainnya dapat kita kategorikan seperti adanya tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, tidak memiliki keturunan, kematian, dan perbedaan prinsip, ideologi, bahkan agama. Oke, kita berlanjut pada slide berikutnya mengenai dampak adanya perceraian. Adanya perceraian memicu adanya permasalahan yang cukup kompleks baik pada pasangan yang bercerai atau pada keturunannya. Perceraian dapat dilihat menjadi suatu hal yang dapat dihindarkan dari suatu masalah rumah tangga karena permasalahan tersebut sudah tidak dapat dibicarakan dan dikompromikan antara kedua belah pihak. Jika status perkawinan tetap dilanjutkan, justru akan memicu permasalahan baru yang bisa lebih kompleks dan berdampak kurang baik dalam kehidupan keluarga tersebut. Selain itu, perceraian tentunya juga memiliki dampak negatif. Seperti terdapat dalam slide ini, ada 3 kategorisasi dampak perceraian. Yang pertama, traumatis yang terjadi pada salah satu pasangan hidup baik suami atau istri. Seseorang yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan kehidupan setelah menikah, namun hal tersebut justru berujung pada sebuah perceraian, tentunya akan menimbulkan perasaan kesedihan, kecewa, frustasi, tidak nyaman, tidak tentram, dan khawatir dalam diri. Kemudian yang berikutnya, traumatis yang terjadi pada anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bercerai. Adanya fenomena perceraian memberikan dampak traumatis terhadap anak. Beberapa anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bercerai akan merasa takut dan memiliki persepsi negatif terhadap pernikahan. Kemudian yang ketiga, ketidakstabilan kehidupan bagi orang yang bercerai. Setelah adanya perceraian, individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai dengan perasaan tidak nyaman, tidak tentram, gelisah, takut, dan marah. Akibat secara fisiologis, mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkonsentrasi ketika bekerja sehingga mengganggu kehidupan pekerjaan yang lainnya. Itu tadi materi mengenai perkawinan dan perceraian dalam kependudukan. Terima kasih telah menyimak video kami dari awal hingga selesai. Semoga dapat bermanfaat dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kekeliruan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.